Sekitar 359 hingga 299 juta tahun yang lalu, jauh sebelum dinosaurus menguasai daratan, bumi memasuki sebuah periode yang sangat berbeda dari dunia modern. Masa ini dikenal sebagai zaman karbon, salah satu periode paling unik dalam sejarah bumi. Saat itu, sebagian besar daratan dipenuhi hutan rawa yang sangat luas. Pohon-pohon purba menjulang tinggi, udara mengandung kadar oksigen yang jauh lebih besar daripada sekarang, dan berbagai hewan berkembang menjadi ukuran yang luar biasa besar. Di langit, capung raksasa dengan bentang sayap lebih dari setengah meter berterbangan di atas hutan. Di dasar hutan, kelabang sepanjang lebih dari 2 meter merayap di antara batang-batang pohon purba. Kalajengking raksasa, laba-laba purba, dan berbagai amfibi besar menjadi penghuni utama daratan. Sementara itu, lautan dipenuhi hiu purba, ikan bertulang, serta berbagai hewan laut yang telah berevolusi jauh sebelum dinosaurus muncul. Namun, mengapa serangga pada masa itu bisa tumbuh menjadi raksasa? Seperti apa rupa hutan purba yang menutupi bumi, dan bagaimana zaman karbon menjadi salah satu fondasi penting bagi kehidupan modern? Pada video kali ini, kita akan menjelajahi dunia yang telah hilang selama ratusan juta tahun, ketika bumi dipenuhi hutan purba dan makhluk-makhluk luar biasa yang kini hanya dapat kita kenal melalui fosil. Zaman karbon berlangsung sekitar 359 hingga 299 juta tahun yang lalu, dan merupakan bagian dari era Paleozoikum. Namanya berasal dari kata karbon, karena pada masa inilah terbentuk lapisan batu bara dalam jumlah yang sangat besar, yang hingga kini masih ditambang di berbagai negara. Sebagian besar wilayah tropis dipenuhi rawa-rawa yang luas yang hampir tidak pernah mengering. Curah hujan tinggi dan iklim yang sangat hangat membuat tumbuhan tumbuh dengan sangat cepat. Ketika pohon-pohon purba mati, batangnya tenggelam ke dalam rawa yang tertimbun lumpur. Selama jutaan tahun, tekanan dan panas dari lapisan batuan mengubah sisa tumbuhan tersebut menjadi batu bara. Pada masa ini, kadar oksigen di atmosfer diperkirakan mencapai sekitar 30 hingga 35%, jauh lebih tinggi dibandingkan sekitar 21% saat ini. Kondisi inilah yang memungkinkan beberapa kelompok serangga dan arthropoda tumbuh jauh lebih besar daripada kerabat modern mereka. Hutan pada zaman karbon sangat berbeda dari hutan modern. Belum ada pohon berbunga seperti sekarang. Sebaliknya, daratan didominasi oleh tumbuhan purba seperti Lepidodendron, Sigrillaria, pakis pohon, dan ekor kuda raksasa. Beberapa pohon dapat mencapai tinggi lebih dari 30 meter. Batangnya memiliki pola unik seperti sisik yang masih dapat dikenali pada fosil hingga saat ini. Hutan-hutan ini menjadi rumah bagi berbagai hewan. Dasar hutan dipenuhi lumut, pakis, dan tumbuhan kecil. Sementara rawa-rawa menjadikan habitat bagi amfibi yang berkembang pesat. Suasana hutan kemungkinan terasa lembab, berkabut, dan dipenuhi suara serangga yang jauh lebih besar daripada yang kita kenal sekarang. Salah satu penghuni paling terkenal pada zaman karbon adalah Meganeura, capung raksasa dengan bentang sayap mencapai sekitar 70 cm. Meskipun bentuknya menyerupai capung modern, ukurannya hampir sebesar burung pemangsa kecil. Di dasar hutan hidup Arthropleura, arthropoda terbesar yang pernah ditemukan. Hewan ini mirip kelabang dan dapat tumbuh hingga lebih dari 2 meter. Meskipun ukurannya sangat besar, bukti menunjukkan bahwa Arthropleura kemungkinan merupakan pemakan tumbuhan dan sisa-sisa organik dan bukan predator ganas. Selain itu, terdapat Pulmonus scorpius, kalajengking purba yang panjangnya bisa mencapai sekitar 70 cm. Berbagai laba-laba dan serangga purba lainnya juga berkembang dengan ukuran yang jauh lebih besar dibandingkan kerabat modern mereka. Sementara itu, amfibi menjadi hewan darat terbesar pada masanya. Mereka hidup di sekitar rawa dan sungai, serta berburu ikan, serangga, dan hewan kecil lainnya. Menjelang akhir zaman karbon, reptil pertama mulai muncul. Mereka memiliki telur bercangkang yang memungkinkan berkembang biak jauh dari air. Sebuah inovasi penting yang kelak membuka jalan bagi evolusi dinosaurus.
Tidak hanya di daratan yang dipenuhi kehidupan unik, lautan zaman karbon juga sangat beragam. Berbagai hiu purba menjadi predator utama, termasuk kelompok yang memiliki bentuk tubuh dan gigi yang sangat berbeda dengan hiu modern. Ikan bertulang terus berevolusi menjadi semakin beragam. Sementara crinoid, brachiopoda, dan ammonite dari berbagai invertebrata laut memenuhi dasar samudra. Terumbu karang purba menjadi tempat berlindung bagi ribuan spesies laut. Ekosistem bawah laut berkembang dengan sangat baik dan menjadi sumber makanan bagi predator yang lebih besar. Walaupun belum ada reptil laut raksasa seperti pada zaman dinosaurus, lautan karbon tetap menjadi salah satu ekosistem terkaya dalam sejarah bumi. Salah satu pertanyaan terbesar mengenai zaman karbon adalah mengapa begitu banyak hewan yang berukuran raksasa. Faktor utama yang diduga berperan adalah tingginya kadar oksigen di atmosfer. Serangga bernapas melalui sistem tabung kecil yang disebut trakea. Dengan oksigen lebih melimpah, sistem ini mampu masuk lebih banyak oksigen ke seluruh tubuh, sehingga memungkinkan ukuran tubuh menjadi lebih besar. Selain itu, hutan yang sangat luas menyediakan makanan melimpah bagi berbagai hewan. Persaingan dengan predator darat besar juga pasti relatif rendah, karena dinosaurus dan mamalia belum muncul. Meski demikian, para ilmuwan meyakini bahwa ukuran raksasa tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh oksigen. Faktor evolusi, lingkungan, dan ketersediaan makanan juga memainkan peran penting. Menjelang akhir zaman karbon, kondisi bumi mulai berubah. Benua-benua perlahan bergabung membentuk superbenua Pangea. Perubahan ini mengubah pola iklim global, sehingga banyak rawa mulai mengering dan hutan-hutan luas mulai menyusut. Akibatnya, habitat banyak amfibi dan arthropoda raksasa ikut berkurang. Kadar oksigen atmosfer juga perlahan menurun, sehingga ukuran serangga mulai mengecil. Di sisi lain, reptil berkembang semakin pesat karena mampu hidup di lingkungan yang lebih kering. Perubahan inilah yang menjadi awal dari zaman Permian, sebelum akhirnya dinosaurus muncul puluhan juta tahun kemudian. Zaman karbon merupakan salah satu periode paling luar biasa dalam sejarah kehidupan di bumi. Hutan rawa raksasa menutupi daratan. Kadar oksigen yang tinggi memungkinkan munculnya serangga berukuran raksasa. Sementara amfibi dan reptil awal mulai membentuk fondasi bagi evolusi darat di masa depan. Sebagian besar makhluk hidup pada masa itu telah lama punah. Namun, jejak mereka masih tersimpan dalam bentuk fosil dan lapisan batu bara yang ditemukan di berbagai belahan dunia. Dari penemuan-penemuan tersebut, para ilmuwan terus mengungkap bagaimana bumi bisa berubah selama ratusan juta tahun, hingga menjadi planet yang kita kenal sekarang. Jejak fosil dari zaman karbon membawa kita kembali ke masa ketika hutan purba membentang tanpa batas. Serangga raksasa memenuhi langit dan kehidupan sedang membangun fondasi bagi dunia modern.